Kenapa ya aku yang kena? Kenapa engkau memberikan aku cobaan ini? Kenapa? Apa salahku? No, jangan. Tapi sebaliknya, kalian harus say thank you. Kalian harus bersyukur. Setiap pagi kalian coba ngomong kayak gini. Aku sangat bersyukur karena akhirnya badanku sehat, penyakitku hilang. Akhirnya aku punya badan yang seger. Aku sehat sekarang. Hai semua, welcome back to my channel. Aku Tresnani, salam kenal semua buat yang baru gabung di YouTube channelku ini. Aku khusus ngebahas tentang the law of attraction, self development dan juga positivity. Nah, topik kali ini aku akan ngebahas tentang kalau kamu lagi menderita suatu penyakit sekarang, kamu harus nonton ini. Oke, let's get started. Nah, di video kali ini kita ngobrol aja kali ya, ringan, sharing-sharing. Nah, jadi kalau kalian sedang menderita penyakit tertentu saat ini, jangan patah semangat, kalian harus denger ini. Tapi sebelum kita ngebahas, aku mau cerita dulu ya. Ini dibilang testimoni, bener juga sih. Jadi 10 tahun yang lalu, aku pernah divonis dokter menderita penyakit itu, gitu kan, penyakit sesuatu itu. Nah, di umurku yang masih 19 dan 20 tahun, itu aku masih kuliah di Solo, Jogja, sendirian. Dan aku lumayan shock waktu itu ketika dokter bilang sesuatu, gitu kan. Kenapa aku bisa nge-attract penyakit itu? Sebenarnya itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika ada gejala-gejala sedikit, kalian pernah nggak sih? Misalkan kalian sakit kepala atau kalian ngerasa sakit di pinggang atau dimanapun itu, terus kalian Google nih, kalian buka Google, tiba-tiba muncul kayak tumor atau kayak ciri-ciri kanker atau ciri-ciri apa, ngerti nggak? Kalian pasti pernah kan kayak gitu, kayak parno jadinya, kayak gara-gara buka Google, kok penyakitnya jadi makin aneh-aneh. Nah, waktu itu aku buka Google, jadi aku lagi merasakan sesuatu nih. Adalah beberapa hari aku buka Google, semalaman itu bener-bener yang aku baca dan aku resapin banget. Aku yakinin kalau penyakit ini tuh yang ada di Google gitu. Aku bener-bener kayak yakin gitu, kayak aduh jangan-jangan ini yang ada di Google lagi. Iya deh, kayak bener deh ini deh gitu kan. Aku jadi yakin sendiri gitu. That's why setelah selang berapa hari atau minggu gitu, aku baru ke dokter. Dan you know what? Ketika aku ke dokter, bener dong, dokter bilang exactly persis sama apa yang ada di HP yang aku Google itu. Aku waktu itu kan belum tahu the law of attraction ya, kayak belum tahu sedalam itu gitu kan. Terus sekarang aku baru sadar kenapa dulu aku menarik penyakit itu gitu. Karena aku Google dan aku sangat-sangat yakini. Nah, dokternya bilang, kamu jangan sembarangan cari tahu di Google. Kenapa? Karena semua orang tuh bisa nulis di internet. Bahkan orang-orang kayak iseng, pengangguran, ibu rumah tangga, atau siapapun itu dah, kayak bisa mereka iseng-iseng kayak nulis di internet. Nah, terus sudah kan, tapi karena dokter waktu itu udah terlanjur ngevonis aku penyakit yang dia bilang itu, aku ngerasa kayak udah nggak ada semangat, kayak aku ngerasa hidupku udah mau selesai nih gitu. Tapi karena dulu akhirnya selang 1 tahun kalau nggak salah aku nonton video The Secret dan aku baru mengenal law of attraction, aku baru sadar waktu itu kayak, oh pantas aku nge-attract penyakit itu menjadi kenyataan karena aku waktu itu yakinin, aku fokus dan aku parno. Ketika kamu fokus dan ketika kamu parno, ketika kamu terus-terusan mikirin sesuatu yang kamu tidak ingin terjadi, ya kamu menarik itu semuanya jadi kenyataan. Dari situ aku terus-terusan berpikir positif, aku terus-terusan kayak menghipnotis kepalaku. Tapi itu aku udah sembuh ya, aku udah sembuh nih akhirnya, karena aku udah kayak dikasih obat segala macam, aku udah sembuh. Dan dari situ aku terus-terusan afirmasi dan punya mindset bahwa tubuhku sehat, nggak ada penyakit aneh-aneh dan aku bersih. Kayak gitu. Kalau kalian sekarang lagi menderita penyakit tertentu, apapun itu, jangan pernah mikirin penyakitnya. Jangan fokus ke penyakitnya. Jangan mikir kayak, kenapa ya aku yang kena? Kenapa engkau memberikan aku cobaan ini? Kenapa? Apa salahku? No, jangan. Tapi sebaliknya, kalian harus say thank you. Kalian harus bersyukur. Setiap pagi, kalian coba ngomong kayak gini. Aku sangat bersyukur karena akhirnya badanku sehat, penyakitku hilang. Akhirnya aku
punya badan yang seger. Aku sehat sekarang, aku seger. Badanku bersih, tidak ada penyakit aneh-aneh. Terima kasih, aku sangat bersyukur atas nikmatmu ini. Aku sangat bersyukur masih punya tempat tinggal. Aku masih bisa makan, aku masih bisa bernafas. Aku bersyukur banget karena nikmatmu sangatlah indah. Alhamdulillah, terima kasih, aku sangat bersyukur. Kalian coba ngomong rasa syukur seperti itu setiap pagi, selama seminggu atau sebulan, nanti kalian akan ngerasa perbedaannya. Kalian akan ngerasa lebih plong, sehat. Jadi itu menipu alam bawah sadar kalian, dan kalian harus percaya di kepala kalau benar-benar badan kalian sehat. Apapun kondisi kalian saat ini, kalian lagi nggak bisa bangun, kalian lagi nggak bisa jalan, kalian susah ngomong, kalian susah makan, atau kalian COVID nih misalnya corona ya, atau everything, semuanya, kalian harus say thank you. Nah, karena berpikir negatif yang ada di kepala nih bener-bener, itu aku ngerti itu mengganggu banget, sumpah itu mengganggu banget. Kadang-kadang aku suka dapat DM nih dari teman-teman di Instagram followers yang suka nge-DM aku bahwa mereka tuh susah banget buat ngilangin negative thinking. Guys, kalian gak sendiri. Aku juga dulu kayak gitu kok. Sebelum aku mendalami Loa ya, aku kayak kalian. Susah banget kayak menghilangkan nih negatif ini nih di kepala ini loh. Aku dulu sering banget sebelum kerja kantoran, aku selalu bilang, aku males kerja kantoran, isinya orang-orang toksik, isinya orang-orang cikut-cikutan, jahat gitu. Bener, pas aku kerja kantoran, aku terus-terusan menarik orang-orang jahat, orang-orang toksik ke dalam hidupku. Kenapa kalian harus rubah negative thinking kalian? Karena itu sangat berbahaya, teman-teman. Sumpah, itu sangat berbahaya. Apa yang kalian fokuskan, apa yang kalian pikirkan, itu yang akan terjadi. Entah positif, entah negatif. Daripada kalian menghabiskan energi mikir negatif yang ujung-ujungnya bakal terjadi, lebih baik kalian menghabiskan energi kalian untuk mikirin hal-hal yang kalian inginkan. Hal-hal yang kalian harapkan terjadi, yang kalian ingin terjadi gitu. Nih ya teman-teman ya, ketika kalian sekarang lagi sakit dan kalian fokuskan ke penyakitnya, misalkan let's say kalian punya stroke nih di tangannya nggak bisa gerak, atau kalian lagi COVID, atau kalian lagi punya kanker sesuatu gitu ya. Terus kalian fokusin nih ke penyakitnya itu, kalian fokusin. Bukannya kalian makin sehat, makin seger, yang ada kalian makin lemah. Kenapa? Karena energi kalian tuh kekuras gitu loh untuk mikirin hal-hal negatif, hal-hal yang sebenarnya tidak kalian ingin terjadi, tapi kalian terus-terusan mikirin itu. Energi kalian jadi low, ya kan? Karena kalian ngerasa depresi, worry, dan thinking too much. Itu kalian jadi low nih. Semakin kalian fokuskan ke penyakit itu, semakin sel-sel penyakit yang ada di dalam tubuh kalian ini, ya kan, semakin berkembang. Kalian nggak mau kan? Nah makanya, apapun yang kalian rasakan sekarang, oke, lupain, dan kalian harus sering-sering berbahagia. Di rumah atau di rumah sakit, kalian nonton video yang bikin kalian ketawa. Entah dari YouTube kayak, entah dari TV, yang bikin kalian tuh happy gitu. Ngobrol sama keluarga, yang bikin kalian tuh happy, relax. Nonton video YouTube yang bikin kalian ketawa. You know what? Di penelitian kesehatan, ketika kalian tertawa, itu menghancurkan sel-sel penyakit yang ada dalam tubuh kalian. Kalau nggak percaya, kalian bisa Google soal itu. Ketika kalian bersedih, stres, overthinking, itu menambah penyakit, sel-sel penyakit yang ada dalam tubuh. Kalian sering dengar nggak sih ketika kalian stres, kalian malah jadi sakit? Nggak usah jauh-jauh deh, kalau kalian lagi stres soal kerjaan nih, kayak stres banget gitu, ujung-ujungnya kalian sakit. Entah menstruasi kalian jadi telat, ya kan? Entah kalian tiba-tiba jadi punya tumor atau apa, atau kalian aneh-aneh lah penyakit itu. Tapi tunggu. Aku paham banget, aku percaya banget. Pasti dari kalian banyak yang bilang, Kak, nggak semudah itu nih aku merubah mindsetku dari yang negatif ke selalu positif. Aku paham banget. Tapi aku percaya kalian bisa. Karena aku juga kayak gitu. Bahkan aku mungkin dulu lebih parah dari kalian. Negatifnya sampai aku diruqyah, dihilangin jin yang dalam tubuh aku sampai 4 kali. Ternyata nggak ada apa-apa. Yang salah itu pikiran kamu sendiri. Jangan sampai kamu nih, tubuh kamu ini dikontrol sama pikiran kamu. Jangan. Kamu yang harus kontrol pikiran kamu. Aku tahu ini memang tidak mudah, tapi aku percaya kamu bisa. Pelan-pelan. Nanti ketika kamu udah ada di titik
bisa mengkontrol pikiran kamu, kamu jadi lebih bahagia. Ketika ada sesuatu yang bikin kamu paranoid, misalnya kamu ngerasa sakit nih di pinggang, aduh, jangan-jangan ginjal. Kamu ngerasa sakit di sini, aduh, jangan-jangan COVID, aku susah bernafas. Jangan. Ketika kamu udah ada di titik bisa mengkontrol pikiran kamu langsung merubah, langsung set gitu. Kayak enggak. Aku baik-baik aja. Ini paling cuma masuk angin. Nanti juga sembuh kok. Besok juga paling udah sehat lagi, seger lagi gitu. Nah, kalau kalian udah pernah nonton video The Secret, di situ kan dijelasin kan ada cerita kisah nyata cewek yang terkena kanker payudara, dia divonis dokter, tapi bukannya dia bersedih, di rumahnya dia sehari-hari nonton video-video lucu sama ayahnya. Jadi sehari-hari dia tertawa gitu kan nonton. Dan setiap harinya dia bersyukur. Terima kasih, engkau telah menyembuhkan penyakitku. Aku sangat bersyukur dan aku sangat bahagia, tubuhku sehat dan segar sekarang. Aku sangat bersyukur. And you know what happened? Kalau nggak salah setelah 3 bulan atau 4 bulan, aku lupa lah ya di video itu. Ketika dia periksa ke dokter lagi, di scan kan ya, kanker payudaranya, hilang, benar-benar hilang. Kalian bisa nonton, benar-benar sembuh. Jadi buat temen-temen yang nonton video ini sedang sakit atau lagi punya penyakit tertentu gitu ya, jangan khawatir, jangan bersedih. Jangan fokuskan ke penyakit itu. Ketika kamu fokuskan ke penyakit itu, sel-sel penyakitnya makin berkembang di tubuh kamu. Oke? Jadi kamu harus selalu bahagia karena itu obatnya. Oke? Selamat berpikir positif, kalian bisa, aku percaya itu. Jangan merasa sendiri. Kalau ada apa-apa bisa cerita sama aku di Instagram. Oke? Thank you for watching dan semangat selalu.